Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengan tema kita yang barangkali hari ini adalah sesuatu yang mungkin terdengar aneh. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Istilah ini sering menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara kita umat Islam mengenai makna Yesus disebut sebagai putra Allah. Untuk mendasari perbincangan kita, dan nanti kita akan buka secara terbuka sesi ini untuk tanya jawab. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Dan kemudian kita sambung dengan ayat 14 dan ayat 18. Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, 3, 14, 18. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara-saudara yang terkasih, pada pagi tadi saya sampaikan mengenai makna ketritunggalan Allah dalam konteks keesaan Allah yang Maha Esa. Ketika tauhid itu artinya monoteisme, paham yang mengesakan Tuhan. Di kalangan gereja dirumuskan. Ketika itu gereja sudah tidak ada lagi kekhawatiran syirik. Syirik bukan dalam bahasa Indonesia artinya iri. Syirik dalam bahasa Arab itu artinya mempersekutukan Allah dengan ilah-ilah yang lain. Itu artinya syirik. Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Menganggap Tuhan masih punya tandingan ke Gunung Kawi sana atau kemana, itu namanya musyrik. Orang yang memperserikatkan Allah. Kata serikat itu hanya dari kata syarikah yang artinya membuat teman di samping Allah itu. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu tadi ditegaskan, baik di dalam Al-Quran umat Islam maupun di dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab, dikenal istilah la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada ilah lain selain Allah yang satu-satunya itu. Ini sebetulnya sudah merupakan meeting point antara Kristen dan Islam. Sama-sama mengakui bahwa Allah itu esa, tidak ada ilah lain selain dari Allah itu. Nah sekarang masalahnya adalah bagaimana tentang Yesus itu. Umat Islam memiliki ayat yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Allahu somad. Dia yang tidak bergantung segala sesuatu atau segala sesuatu malah tergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak seorang pun yang menyerupai dia. Syahadat ini apa bisa kita terima? Iman ini apa bisa kita terima? Seringkali orang Kristen ragu-ragu. Saya katakan hari ini bahwa seluruh yang saya baca tadi bisa kita terima. Memang orang Kristen tidak pernah menganggap bahwa Allah itu beranak dan diperanakkan. Dulu saudara-saudara ada satu lagu dangdut yang terkenal. Penyanyinya Oma Irama. Setelah dia semakin populer, dia nyanyinya semakin banyak soal agama. Dulunya itu nyanyinya begadang, ya macam-macam lagu-lagu yang
suka anak-anak nakal itu. Setelah suatu saat dia naik haji ke Mekah, namanya ditambahi RH, Raden Haji katanya. Kemudian nyanyinya mulai lagu-lagu, kalau di kita itu rohani Islam. Lagu itu seringkali dinyanyikan dan secara sengaja itu malah di setel di depan rumah-rumah orang Kristen. Biar telinganya orang Kristen dengar kalau Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Suatu saat seorang teman saya, seorang dokter di Turen itu dekat Malang Selatan sana. Dia seorang dokter Tionghoa, teman akrab saya. Dia kan memang tidak tahu banyak Islam. Jadi dia itu kalau Natal ya membagi sisa rezekinya pada orang-orang miskin di sekitarnya. Kalau Idul Fitri kadang-kadang juga dia memberikan sedekah karena dia percaya bahwa memberi itu tidak hanya untuk orang Kristen. Tapi suatu saat dia lapor ke saya, "Pak, saya sekarang tidak kasih lagi ke tetangga sekitar." Kenapa? Jengkel saya. Loh, kenapa jengkel? Itu lagunya Rhoma Irama dipasang di depan telinga saya. Keras-keras. Lagu yang apa? Saking telinganya mungkin sudah keberbeken, dia sampai hafal lagu itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. Lu kenapa sampean marah? Nah, itu kan nyindir. Lu kenapa nyindir? Yesus kan anak Allah lah, itu sampean keliru. Beda itu. Pengertian anak Allah dengan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan itu tidak sama. Ini contoh, saudara-saudara. Jadi lagu itu diputar dan biasanya telinga orang Kristen memang marah. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan lagunya memang tendensius sekali itu, seolah-olah memang dituduhkan kepada kita. Beritahu kepada Rhoma Irama, apa yang dia nyanyikan itu benar. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Hanya dia jangan mengarahkan itu kepada orang Kristen. Karena orang Kristen tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah secara fisik, secara biologis. Itu tidak ada dalam ajaran Kristen. Kemudian dia juga dalam syairnya itu, mengapa kau Tuhankan manusia? Enak ya suara saya. Dulu saya pernah jadi penyanyi dangdut, saudara-saudara. Jadi lagu itu memang sengaja rupanya diciptakan oleh Bang Haji itu untuk nyindir-nyindir orang Kristen. Yang dipakai oleh Yesus itu berbunyi demikian. La min sifyana di Khabra, wila min sifyana di Basra. La itu ya la. Lam yalid itu la. Bahasa Aramnya juga la, tidak. Makanya kalau Anda ditawari kalau pergi ke Mesir atau pergi ke Israel, ditawari $1, Anda jawab la, itu hanya tidak. Jadi tidak, sudah ada pada saya. Itu. Nah, artinya anak yang bukan lahir dari darah dan bukan lahir dari daging. Artinya anak secara kekal. Ini sebetulnya bisa dibaca pada Injil Yohanes yang sama, ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Jadi yang disebut anak di sini bukan anak darah, anak daging, bukan anak biologis. Terus oleh karena itu memang benar Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini perlu. Karena apa? Setiap kata anak itu tidak berarti beranak. Berkali-kali saya berkata tentang masalah ini karena ini penting. Ketika orang mengatakan anak tangga, dalam bahasa Indonesia saja dulu ini, bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia dulu. Anak tangga, tentu orang tidak bertanya, siapakah istrinya tangga? Kalau istri tangga ada, istrinya tangga siapa? Disebut anak tangga. Anak kunci, siapa istrinya kunci, istrinya pintu. Anak jalan, siapakah istrinya jalan? Tidak perlu, karena itu istilah kiasan. Sekarang ini ada doa anak-anak bangsa. Loh, bangsa apa punya istri? Artinya warga bangsa. Ketika orang berkata, kalau di dalam bahasa Arab itu ada istilah Ibnu Sabil. Berikan zakat fitrah itu kepada Ibnu Sabil, kepada Amil.
penarik pajak itu kepada fakir miskin dan ibnu sabil. Ibn bin, ibnu, ibn bin itu artinya anak. Sabil itu jalan. Makanya ada istilah jihad fi sabilillah, perjuangan di jalan Allah. Karena ibnu sabil itu anaknya jalan. Orang yang pekerjaannya berjalan alias musafir. Musafir itu bahasa Arabnya ibnu jalan. Anaknya jalan, orang ini harus diberi zakat fitrah sampai jadi tempat tujuan. Misalnya orang ini menyebarkan agama, ini bukan musafir untuk melancong, tapi menyebarkan syiar Tuhan. Dia datang dari Surabaya, mau pergi kemana? Pak Ibnu Sabil, mau pergi ke Gresik. Lah Anda wajib memberikan sampai ke Gresik. Kira-kira kalau di iman Kristen, bahwa seorang imam Lewi itu berhak menerima persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Seperti itu. Lah apakah kalau disebut Ibnu Sabil itu jalan beranak? Kan tidak. Orang Arab juga menyebut Ibn Isrin. Ini bahasa sehari-hari. Anaknya angka 20. Lah kenapa? Karena di Arab, kalau laki-laki umur 20 tahun itu wajib militer. Nah orang yang wajib militer itu namanya Ibn Isrin. Anak angka 20. Tanpa bertanya, bapaknya angka 20 siapa? Ini kata kiasan. Jadi istilah anak Allah, putra Allah tidak harus berarti Allah itu beranak. Ini yang perlu kita sampaikan. Karena itu orang Kristen jangan minder lagi kalau mendengar itu. Malah Anda sering-seringlah bernyanyi itu supaya Anda ditakoni. Loh kamu kan Kristen. Loh kenapa? Kok nyanyi Allah tidak beranak? Loh memang tidak. Lalu Yesus itu, nah kesaksian mengalir, amin. Jadi sebetulnya Anda diutus di tengah-tengah suatu masyarakat yang mereka sudah mengenal Yesus. Hanya pengenalan itulah yang perlu diluruskan. Oh betapa sulitnya kalau Anda disuruh ke Irian Jaya sana. Ke bumi Papua. Ketika Otto dan Geisler, seorang penginjil, datang ke sana. Menginjak bumi Papua atas nama Tuhan Yesus. Di sana semua orang masih pakai kuteka. Bahasanya tidak tahu. Tata cara hidupnya tidak tahu. Bukankah itu lebih sulit ketimbang misalnya Pak Jainuddin MZ yang selalu berkata lam yalid walam yulad. Dan kita mestinya respon yes, naam, betul. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena itu kita harus memahami istilah itu secara berbeda. Karena itu kita kembali kepada isi Alkitab ini. Yang pertama-tama, ketika orang dikatakan bahwa Allah itu esa. Bagaimana keesaan Allah? Orang Kristen memiliki doktrin tentang Tritunggal Maha Kudus. Makanya, kalau orang Kristen Arab, termasuk kayak model saya ini, gereja Syria ini, kalau berdoa, diawali dengan kata-kata Bismil abi wal ibni warrahil kudus illahu wakid. Amin. Bismil abi wal ibni warrahil kudus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Al-ilahu wakid, Allah yang esa. Amin. Jadi ditutup dengan kata-kata Allahu wakid atau al-ilahu wakid, Allah yang maha esa. Saya ketika suatu saat pertemuan di forum Islam, ketika mereka berdoa, saya juga berdoa. Saya ucapkan Bismillah biwalibni warahil kudus ilahu. Al-Fatihahnya lain Pak. Dipikir Al-Fatihah karena sama-sama bisminya. Satunya Bismillah, satunya Bismillah. Bismillah demi nama Allah, Bismillah demi nama Bapa. Wal Ibn dan Putra, warahil kudus dan Rohil Kudus, Allahu Akad, Allah yang Maha Esa. Amin. Baru kemudian dibaca Allahumma ya Allah ya Aba Samawi, ya Allah Bapa Surgawi. Fi ibni ismuka Yesus al-Masih, dalam nama putramu yang tunggal Yesus Kristus. Dan seterusnya sampai Bismir Rabbina Yesus al-Masih. Amin. Bismir Rabbina Yesus al-Masih itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya kalau orang Jawa kunjuk ingasmu dalam Gusti Kawula Yesus Kristus. In the name of Lord Jesus Christ. Fong Chu Yesu Tekmi Amin. Kira-kira seperti itu.
Jadi doa kita ditutup dalam nama Yesus. Itu kalau bahasa Arab artinya sama. Sama itu istilah Arabnya. Lalu saudara-saudara, kita sering bertanya, kalau gitu Tritunggal itu putra, itu siapa? Putra itu adalah firman. Firman yang kekal, yang kemudian menjadi manusia. Ini maknanya anak Allah itu di situ. Makanya di Islam itu sebetulnya juga ada itu. Walaupun tafsirannya beda itu silahkan. Isa fa'inahu rahullah wa kalimatuhu. Isa al-Masih itu adalah roh Allah dan firmannya. Bahwa tafsirannya beda itu gak usah dipaksa-paksain. Bisa jadi ditafsirkan lain, tapi artinya ketika orang Kristen menyebut Yesus itu anak Allah, itu maksudnya Yesus itu kalimatullah. Karena itu di dalam teks ini, kalau di dalam teks terjemahan bahasa Arab, bunyinya fil bati'il kana kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah kalimah, firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, indallah wa kana kalimatullah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was divine in one God. Maknanya. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Seolah-olah di sini ada dua. Seolah-olah ada firman dan ada Allah. Sehingga dikatakan bersama. Tetapi ketika dikatakan dan firman itu adalah Allah. Tidak lain dan tidak bukan wujud. Existence itu hanya satu. Yaitu Allah yang bersama dengan firman-Nya. Di dalam bahasa aslinya saudara itu indah sekali. Arki and nologos. Arki itu yang menjadi bahasa Indonesia arkeologi, ilmu tentang purbakala. Pada mulanya itu menunjuk kapan? Menunjuk sesuatu di luar ruang dan waktu sebelum alam ini tercipta. Engkolo purwo kata orang Jawa. Sebelum segala sesuatu ada. In the beginning kata orang Bali. Sadurung jagate wenten, sang sabda sampun wenten. Sebelum jagat ini ada, sang sabda sudah ada. Sang sabda sinarengan ring ide sang yang widiwasa, tur sang sabda maraga widi, kata orang Bali. Sampai saya ngomong kata jadi kata. Karena orang Bali tidak bisa ngomong batuk yang bisa. Jadi kata yang pertama, Arki, pada mulanya yang mengawali, yang memulai itu Allah. Bukan Yesus diawali oleh waktu seperti ajaran saksi Yehova, tetapi yang memulai, di origin segala sesuatu, kemurnian, asal mula itu adalah Kristus sebagai firman. Anarki and hologos, logos itulah yang menjadi bahasa Inggris logic, logika bahasa Indonesia. Jadi Yesus itu akal pikirannya Allah. Yesus itu firmannya Allah. Yesus itu adalah al-agalul ilahi. Firman atau akal ilahi. Nah, akal ilahi itu bersama-sama dengan Allah. Kehologos en pros tonteon. Logos itu mengarah kepada Allah. Logos itu mencerminkan identitas Allah. Dengan logos itu Allah dikenal. Makanya dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa. Tetapi logos Allah, firman Allah yang ada dalam diri Allah. Dialah yang menyatakannya. Ketika saya datang ke sini, mungkin saudara pertama kali belum pernah bertemu dengan saya. Saudara bertanya-tanya, ini yang mau khotbah siapa? Kok khotbah Kristen judulnya lam yalid walam yulad. Nah, saudara tidak tahu. Ketika saya mulai berbicara, logika saya, logos saya keluar lewat kata-kata. Saudara mengenal saya dari kata-kata saya, dari firman saya. Demikian juga Allah dikenal lewat firman-Nya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sebagai firman itulah Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Amin. Karena Allah tidak bisa dikenal kalau tidak lewat firman-Nya. Loh, nabi-nabi kan mengenalkan Allah. Ya, nabi-nabi itu calo. Karena nabi-nabi itu tidak langsung. Dia hanya
juru bicara Allah. Dia hanya memberikan tahu menjadi wakilnya Allah. Tetapi firman Allah itu sendiri adalah Allah. Jadi Yesus Kristus di iman Kristen bukan sekedar nabi yang menerima firman, tetapi dia sendiri adalah firman Allah. Karena itu dikatakan, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Barang siapa mengenal aku, dia sudah mengenal Bapa. Karena Allah dikenal hanya lewat firman-Nya. Kalau saudara tanya kepada saya, menurut Pak Bambang, ini orang adalah mengatasnamakan saya, atas nama saya, mungkin sebagai sekretaris saya, sebagai kuasa saya untuk mengambil tindakan atas nama saya. Tetapi ketika saudara melihat dia, mungkin sudah masih ragu, apa benar sih ini dari Pak Bambang? Saudara telepon, Pak, itu benar ya, ada sekretarisnya yang di Bali. Betul. Nah, berarti memang ada konfirmasi. Tapi kalau yang ngomong saya langsung, saya telepon ke Pak David. Oh, ini Pak Bambang, suaranya dikenal. Dari suara saya, Pak David mengenal saya. Dari firman saya, saudara mengenal saya. Dari firman-Nya Allah, saudara mengenal Allah. Dari Yesus, saudara mengenal Allah. Ini maknanya logos, maknanya firman. En proston theon, artinya dia mengarah kepada Allah, memberitahu siapakah itu Allah, menjadi satu-satunya di mana Allah itu dikenal oleh umatnya. Theos en logos, dan theoslah logos itu. Anehnya, di dalam ayat yang kedua ini, kata Allah tidak diberi kata sandang de. Ini kalau orang bahasa mesti dipersoalkan. Kenapa yang pertama ada kata sandangnya, yang kedua tidak ada? Kalau diterjemahkan secara harafiah, pada mulanya firman itu, berarti firman yang itu, Yesus itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah itu. Dan Allah lah firman itu, tanpa kata sandang. Mengapa tanpa kata sandang? Karena Allahnya satu. Amin. Jadi Allahnya satu, maka saya sering menerjemahkan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word divine in one God. Dia ilahi dalam diri Allah yang satu, in one true God, di dalam satu-satunya Allah yang benar itu, yaitu Sang Bapa, yang di dalam Allah Bapa itu ada firman-Nya Sang Putra, dan ada kehidupannya Roh Kudus. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, one true God. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, al-ilahu wahid. Ini maknanya. Jadi artinya, wujudnya Allah itu hanya satu. Dalam wujud Allah yang satu itu ada firman-Nya dan ada Roh-Nya. Itulah Yesus sebagai kalimat Allah. Karena dia sebagai kalimat Allah, maka jelas alam semesta diciptakan oleh firman itu. Lalu bertanya, siapakah yang menciptakan alam ini? Yesus apa Allah? Nah, ada seorang pendeta yang ngomongnya agak falas ke saya. Bapak percaya dengan kuasa Tuhan? Ya jelas dong. Kalau Yesus saja bisa, apalagi Allah? Loh, ini salah. Ini kan artinya Yesus itu akhirnya di bawah Allah, seolah-olah ada dua. Yesus sebagai manusia memang dia bukan Allah. Karena itu dia berdoa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi sebagai firman dia adalah Allah. Ketika Yesus berkata, mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik, hanya Allah saja yang baik. Sebagai manusia dia berkata seperti itu. Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagai manusia Yesus berseru itu. Karena dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus 3 ayat 18. Tapi ketika Yesus berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Sebagai apa dia mengampuni dosa? Sebagai firman. Dan firman itu adalah Allah. Tetapi dia yang berkata, aku haus. Aku sangat berduka di Taman Getsemani. Aku seolah-olah mau mati rasanya. Seperti dia berkeringat darah. Aku haus. Aku lapar.
Ini mulut yang mengungkapkan itu adalah sama dengan yang berkata, ego eimi. Kalau kamu percaya, akulah dia. Akulah dia yang ada. Akulah Yahweh. Akulah yang kekal. Mulut yang sama yang berkata, anakku dosamu yang telah diampuni. Mulut yang sama yang berkata, sesungguhnya hari ini kamu akan bersama-sama aku dalam Firdaus. Mulut yang sama. Tapi bisa dibedakan mana yang berkata sebagai firman, mana yang berkata dalam kelemahannya sebagai manusia. Ayat ini kalau kita tidak pahami, sering diputar balikkan oleh para bid'ah, oleh para bidat, oleh para heresi. Sehingga dikatakan, Yesus itu manusia biasa karena dia berkata, Allah itu lebih besar daripada saya. Dia tidak bisa membedakan Jesus as man, Jesus as divine. Yesus sebagai manusia, Ibnu Maryam, anaknya Maryam, yang lahir ke dunia, yang nuzul firman ke dunia. Dan Yesus sebagai firman, dan firman itu tidak lain kecuali Allah itu sendiri. Mengapa? Sekarang Yesus itu sebagai firman. Persoalannya, firman itu diciptakan atau tidak? Nah ini Anda sudah memasuki bidang keagamaan yang sangat dalam. Pak Agil pernah nyekak saya di Surabaya ini. Ketika itu kami ada seminar di Heritage Club. Sebetulnya Kristen dan Islam itu dasarnya sama. Wah ini enak. Di Islam firman itu menjadi kitab Al-Quran itu telah turun jadi kitab Quran. Nuzulul Quran. Kalau di Kristen firman itu menjadi manusia. Jadi kalau di Islam firman itu tetap satu dengan Allah. Kalau di Kristen firman itu mencelat jadi manusia katanya Pak Agil. Gak enak kata mencelat ini. Lalu saya jawab begini. Sebetulnya ketika firman itu dipahami dalam Islam jadi buku. Kertasnya itu Tuhan apa bukan? Bukan. Bahasa Arabnya. Bukan. Itu bisa dibakar. Walaupun dikatakan itu kalamullah, firman Allah itu bisa dibakar. Quran itu bisa dibakar. Quran bisa musnah. Apakah Tuhan bisa musnah? Tidak. Ketika Yesus mati, apa Tuhan bisa mati? Tidak. Apa Tuhan bisa haus? Tidak. Apa Tuhan bisa lapar? Tidak. Yang lapar siapa? Kemanusiaan yang dikenakan oleh Yesus. Jadi kira-kira kan sama. Kalau firman Allah jadi buku, bukunya bisa rusak. Kenapa Pak Agil protes? Firman jadi manusia, manusianya bisa mati. Kan sama saja saya bilang gitu. Dan firman itu tidak pernah mencelat. Kapan mencelatnya? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia tidak pernah mencelat. Tetapi firman itu menjadi manusia. Artinya dia mengambil tubuh manusia. Tetapi serentak pada saat yang sama. Firman tetap berada di sisi Allah. Dan firman itu tetap adalah Allah. Kok bisa? Contohnya saya bilang gitu. Ini gampang-gampangan. Supaya ceramahnya bisa dipahami. Saya punya otak. Punya pikiran. Punya logika. Punya akal budi. Ketika saya ceramah begini. Kalau saya tidak punya akal budi. Saya burung mencu. Disuruh ngomong Assalamualaikum. Bisa mencu. Tapi artinya tidak tahu dia. Tidak pernah khusus bahasa Arab burung mencu. Dan dia juga nggak ngerti maknanya apa. Puji Tuhan bisa mencu itu ngomong begitu. Kalau kata-kata saya hanya didasarkan atas bunyi suara, tidak ada logikanya, tidak ada logosnya, tidak ada firmannya, tidak ada akal pikiran saya seperti itu. Tetapi logos saya keluar dari diri saya menjadi kata-kata saya. Kemudian saya ceramah. Ketika saya ceramah oleh Alfa Omega direkam. Jadi kaset nanti. Pikiran saya keluar lewat kata-kata. Kata-kata saya terpantul di udara. Dan kemudian menjelmakan sebuah suara. Gaung suara. Dan suara itu memasuki rekaman kaset-kaset. Dia memasuki pita-pita kaset itu. Ketika saudara mendengarkan kaset itu. Dikelankan sama pembawa acara. Kasetnya Pak Bambang sudah bisa diikuti yang tadi pagi. Saudara beli kaset. Yang tadi pagi tidak mendengar saya ceramah. Sampai pulang di rumah disetel. Jelek. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah Tritunggal lah. Saudara mulai mengerti. Oh Allah Tritunggal menurut pikirannya Pak Bambang seperti ini. Berdasarkan kebenaran Alkitab seperti ini. Dapatkah dikatakan.
kaset itu penjelmaan pikiran saya? Bisa. Dapatkah dikatakan pitanya itu adalah saya? Bukan, pitanya ya pita. Ketika pita itu dibakar, ketika kaset itu jatuh, rusak, ruwet, tingkruwel gitu, pikiran saya tidak ikut tingkruwel. Ketika kaset itu terbakar, pikiran saya tidak terbakar. Jadi, pikiran saya bisa menjelma lewat pita kaset itu. Tapi pikiran saya masih ada di sini bersama saya. Amin. Ketika kaset saya ini kemudian diedarkan seluruh Indonesia. 2000 kaset beredar. Pak Bambang jadi 2000 terpecah. Apa begitu? Tidak. Firman Allah menjadi manusia. Firman telah tinggal dalam diri manusia. Serempak firman ada di sana. Bagaimana itu? Loh, kalau pikiran saya saja bisa terpecah jadi kaset, jadi buku, sementara tetap ada di saya. Bagaimana mungkin Yesus tidak bisa begitu? Dia adalah Tuhan. Dia adalah yang maha kuasa. Apa mustahilnya bagi dia? Nah, kemudian Pak Agil langsung ke depan mengatakan, oh ya. Ya maaf kalau saya salah. Bukan itu yang saya maksud. Maksudnya kira-kira ada bedanya. Pokoknya begitu. Ya memang kita beda. Beda tetap beda. Tidak perlu disamakan. Tapi bisa bersama-sama kan. Nah itulah maknanya. Makanya jadi orang Kristen jangan angker-angker. Kita low profile saja, biasa aja lah. Orang yang biasa-biasa itu penggemarnya banyak. Kalau yang angker-angker begitu, waduh. Kalau sudah jadi pendeta besar, tidak mau dialog lagi, tidak mau dikritik lagi. Dengan segala macam dia penuh dengan protokoler seperti seorang presiden. Itu saya nggak suka, saudara-saudara. Karena apa? Kita berasal dari bawah. Karena itu kita yang low profile saja. Sebab kalau pendeta sudah dijauhi orang, itu alamat sudah. Akhirnya dia mendirikan menara Babel yang paling besar. Di lingkungan sekitarnya jadi asing. Dia dirikan menara Babel yang besar. Tapi orang-orang di sekitarnya itulah makhluk aneh yang sedang mengadakan kebaktian. Tapi kalau saudara datang dan saudara bisa bercakap-cakap, indah sekali. Saya ditanya, Pak Bambang, ternyata Anda bisa juga ya ngaji. Bisa, kenapa tidak bisa? Coba Pak dibaca lagi. Saya nyanyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu waqu anfusakum wa ahlikum nar. Tadarus itu. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang dibaca itu makhluk apa bukan? Makhluk kertas kok itu. Itu terbitan Leces Probolinggo itu. Dibakar juga bisa. Asalnya dari kayu turi. Kertas itu lebih-lebih yang dari itu damen, dari jerami. Tapi ketika orang Islam mendengar kata-kata itu, bayangannya apa? Firman Allah yang kekal, yang tersimpan di Lauhul Mahfuz, yang ada di sana. Gitu? Tapi yang ada di sana. Gitu? Tapi nyatanya ini kan produk pabrik Leces. Lu bagaimana? Quran itu bisa yang ilahi, tapi sekaligus yang makhluk. Kenapa keberatan Yesus yang sebagai manusia, yang dipanggil sebagai guru, yang dipanggil sebagai rabi, yang mati, yang mengajar di atas bukit. Tetapi serempak dengan itu adalah Yesus yang adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sebagai firman, tentu firman tidak diciptakan. Sebab persoalannya gini. Ya Pak, kita ini sebetulnya menghormati Yesus. Ya, itu kan sebetulnya. Yang tidak betulnya bagaimana? Kan selalu basa-basinya. Ya sebenarnya kami sangat menghormati Nabi Isa. Kami sangat menghormati Yesus. Itu yang sebetulnya. Yang tidak betulnya bagaimana? Kan gitu. Ya yang tidak betulnya itu ya terang-terangan aja, tidak apa-apa. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan anak Allah. Itu yang kita tidak bisa terima. Ya sudah, tidak bisa terima juga tidak apa-apa. Kalau Anda terima kan sudah jadi Kristen. Lalu saya ditanya di Paramadina itu. Di Jakarta, kasetnya ada di luar itu ditanya. Pak Bambang, bagaimana pendapat Bapak? Orang Kristen tentang Nabi Muhammad. Ya Nabi, saya bilang gitu. Lah kalau gitu,
Bagaimana dengan Yohanes pasal 14 ayat 6 menurut orang Kristen? Ya itu kan untuk Kristen. Kalau saudara percaya itu kan sudah jadi Islam. Lah nabi apa? Nabinya orang Islam kan bener. Bukan nabi saya tapi. Lah apa sulitnya ngomong gitu? Nabi Muhammad ya nabi. Nabimu bukan nabiku. Kalau aku mengakui dia sebagai nabiku, aku sudah jadi Islam. Dan gereja Syria ini bubar, sudah masuk Islam semua. Lalu kalau dia benar-benar nabi, dalam pengertian dia sama-sama nabi. Ini nabinya Kristen, nabinya Islam, betul. Lah kenapa Kristen dan Islam gampang bentrok? Karena bahasanya mirip itu apa? Sama-sama Timur Tengahnya. Islam ada nabi, Kristen ada nabi. Islam mengenal Allah, Kristen mengenal Allah. Jadi istilah Allah itu asalnya dari kata Allah. Itu bahasa Aram. Makanya di Isra pasal 5 ayat 1 itu Besem Elah yang menjadi bahasa Arab Bismillah. Karena itu tidak usah usil-usil. Orang Kristen tidak boleh pakai nama Allah karena nama Allah dewa air. Itu orang yang kurang membaca saja. Harus diganti Elohim. Bukan Elohim, Elohim. Elohim juga keliru bacanya. Yang benar Elohim, Elohai. Orang Yunani membaca Eloi. Karena Alkitab ini ditulis, diterjemahkan dalam bahasa Yunani, maka ikut stylenya orang Yunani. Slangnya orang Yunani, Elohai dibaca Eloi. Kemungkinan penulis buku ini jumbuh antara Alkitab bahasa Yunani dengan bahasa aslinya. Maka Elohim ikut-ikut dibaca Elohim. Cara bacanya aja sudah keliru. Lah kok bisa? Takono dewe ke wong Yahudi kalau tidak percaya. Kalau dikira saya bohong, pergi ke Israel sana, jangan ketemu orang Kristen. Kristenmu ditanya dulu, Pentakosta apa Protestan? Kalau Pentakosta baru Anda ngomong, kalau Protestan, oh kita rohnya lain. Itu yang repot itu. Golongan begini nih yang repot ini. Orang ditanya, Bapak, bagaimana persoalannya dengan gereja dibakar? Oh gereja dibakar itu kalau kita tidak dibakar. Karena kita ada Roh Kudus. Mereka yang dibakar itu tidak ada Roh Kudus. Saya ragukan kependetaan orang ini. Bukankah Alkitab mengatakan kita ini satu tubuh? Apakah mungkin kalau tangan kita cedera, kaki kita melompat-lompat? Apa mungkin kalau kaki kita kesandung, tangan kita bertepuk tangan? Kalau Anda mengaku kita satu tubuh, tidak ada Protestan, tidak ada Katolik, tidak ada GBI, tidak ada Betani, tidak ada Pentakosta, tidak ada Betel, semua satu tubuh. Karena itu, kalau ada gereja lain dibakar, marilah kita komitmen membantu. Jangan bersorak supaya nanti pindah ke gereja saya. Jangan seperti itu bukan ajaran Kristus. Oh, gereja mereka dibakar karena tidak ada bahasa roh. Kami yang ada, makanya dibakar. Nanti orangnya pindah-pindah semua GPIB ke sini. Itu bukan ajaran Kristus. Mari bantu. Dulos dibakar. Anda beli itu, Jemaat Indonesia. Sirkulasinya. Semua untuk pemulihan. Karena mereka sakit, kita sakit. Mereka bergembira, kita bergembira. Karena kita satu tubuh. Satu tubuh kok beda Pak? Ya mesti. Kalau tangan semua panjangnya segini kan malah aneh. Tangan ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Kalau semua panjangnya segini, kan jadi aneh. Dikira robot nanti saudara-saudara. Jadi taman bunga itu menjadi indah karena puspa warna. Kalau tunggal warna itu namanya pasar bunga, bukan taman bunga. Marilah kita mensyukuri kepelbagaian dan perbedaan kita. Nah, kita pun dalam mengertikan firman kadang-kadang memiliki nuansanya. Saya ini kan tukang berkhotbah. Tapi saya paling suka kalau mendengarkan khotbahnya pendeta Yakub Nahuai. Saya suka. Lucu dan menyapa gitu khotbahnya Pak Pendeta Nahuai. Saya suka. Barangkali juga begitu. Ada pendeta-pendeta lain yang juga suka mendengar saya khotbah. Karena apa? Setiap orang diberikan talent masing-masing oleh Tuhan. Amin. Nah, apapun yang saya capai sebagai seorang Bambang Nursena, mungkin tidak dicapai orang lain. Tapi yang dicapai orang lain, mustahil semua bisa saya capai. Itulah artinya kita harus satu tubuh saling melengkapi. Saling berangkulan. Saling memahami. Dan saling memberkati. Amin. Saudara-saudara mungkin soal anak Allah ini
Pendeta lain tidak setajam saya loh ngomongnya. Karena apa? Tidak mengalami. Iya kan? Tapi kalau saya sudah berbicara tentang misalnya pengurapan Roh Kudus. Misalnya soal ya yang penyembuhan. Itu memang bukan talenta saya. Pak Yusuf juga bukan talentanya. Tanya ke dia. Setiap orang diberi talenta masing-masing. Dan saya mungkin saja Tuhan memakai saya. Saya pernah, itu sudah saya ceritakan. Saya tidak mengklaim diri sebagai hamba Tuhan yang mampu menyembuhkan orang lain. Tidak. Kesembuhan itu hanya miliknya Tuhan. Tapi saya juga pernah loh. Ini pernah. Dan ini lucu Tuhan tuh kalau sudah berkarya. Suatu saat ada anak kesurupan. Anak kecil kesurupan. Kemudian ketika dilayani teman-teman saya. Suaranya tiba-tiba jadi suara orang dewasa. Anak kecil. Kemudian dia kata, salahmu sendiri manusia itu. Wong anak saya main-main kok dirusak. Itu setannya ngomong begitu. Jadi memakai suara orang tua anaknya, dia main-main katanya dirusak sama anak kecil yang sedang main-main ini. Saya ini kan latar belakang hukum. Lalu saya bilang gini, enak saja kamu dasar demit. Manusia kan gak tahu kamu. Kamu kan tahu manusia. Mestinya kamu yang tahu minggir dong. Secara hukum gak bisa dituntut kita. Wong saya ndak ada kesengajaan kok. Loh saudara tahu? Ini anak yang sedang ini kesurupan setan ini. Tiba-tiba jadi kejang dan kemudian balik lagi plek lemas. Dikasih minum kemudian sembuh. Itu kemudian banyak pendeta Pantekosta datang kepada saya. Ini Pak Bambang belum berdoa luar biasa. Apalagi doanya. Loh, saya ndak ada niatan, itu baru introduction itu. Baru pengantar. Ini jengkel juga. Setan itu logikanya memang jungkir balik itu. Logikanya setan. Saya hanya ngomong lah. Enak aja kamu, kan kamu tahu manusia. Mestinya kan kamu yang minggir. Kamu dasar cari perkara. Secara hukum kita ndak salah. Tidak ada kesengajaan kok. Langsung orangnya malah sembuh. Lalu pendeta-pendeta lain yang baru akan berdoa, dia mikir. Ini Pak Bambang belum berdoa. Baru mengumpat setannya pergi. Lalu saya nggak bisa jadikan ini jadi pengalaman saya. Oh kalau gitu, kalau kesembuhan itu harus diumpat-umpat dulu. Biar setannya lari, nggak bisa. Ini kasuistis. Jadi pengalaman di sebuah orang, gereja, itu silahkan dinikmati. Tapi jangan didoktrinkan, amin. Kalau didoktrinkan loh, saudara membatasi karya Roh Kudus. Roh Kudus, polamu harus begini. Katanya Protestan dikritik karena liturginya terlalu kaku. Dengan begini kan sudah menciptakan Roh Kudus, ruang geraknya dibatasi. Nanti begini dulu. Lalu ada pelajaran khusus tentang Holy Spirit. Nah ini membatasi Roh Kudus. Biar saja Roh Kudus bekerja di mana dia mau, kapan dia mau. Karena dia yang mengatur kita dan kita tidak diatur. Kita tidak diatur manusia, kita diatur oleh Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang kita atur. Yang kedua dan yang terakhir. Di dalam gereja timur. Gereja-gereja yang kebanyakan memakai bahasa Arab. Persoalan istilah anak Allah itu sebetulnya sudah tuntas. Ketika itu ada seorang bidat namanya Nestorius. Bidat Nestorius itu mengajarkan. Mustahil Allah yang maha tinggi. Allah yang maha kuasa. Dilahirkan di dalam perut seorang ibu. Usianya 2 bulan. Allah kok dikandung seorang wanita. Ini Nestorius. Makanya Nestorius mengatakan, Maria itu sebetulnya hanya melahirkan kemanusiaan Kristus yang terlepas dengan keilahiannya. Karena Maria itu tidak bisa disebut sebagai walidatulillah. Bunda dari dia yang adalah Allah. Tetapi hanya walidatul insan. Bunda manusia. Bukan bundanya Allah. Jadi sebetulnya istilah Maria sebagai walidatulillah, bundanya Allah itu bukan untuk mendewikan Maria. Itu konteksnya dulu, karena Nestorius meragukan keilahian Yesus. Makanya yang dilahirkan Maria itu hanya manusia biasa. Direaksi oleh gereja. Yang dilahirkan Maria bukan manusia biasa. Dia adalah firman. Firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman yang adalah Allah.
Karena itu ketika Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, ketika itu Yesus tetap berada dalam keilahian dan kesempurnaannya yang penuh. Eksesnya oleh gereja di sebelah barat, Maria terlalu ditinggikan gitu. Jadi itu ekses. Kalau ekses jangan direaksi semua ditolak. Jadi bagi saya, misalnya kita puji-pujian, memberikan penghormatan kepada Maria itu tidak salah. Bukan menyembah. Contohnya gini. Salam. Orang Timur Tengah itu setiap kali ketemu dengan yang lain salam. Misalnya. Saudara pergi ke gereja. Gereja di Bukit Karmel. Itu ada altar untuk Elia. Altar untuk Musa. Di altar itu dikatakan. Assalamu alaika ya Ilyas Nabi. Salam bagimu ya Ilyas Nabi. Makanya setiap kali orang Kristen Arab atau orang Islam itu kalau mendengar kata Nabi, salam bagimu. Orang Yahudi juga begitu. Salam alaih. Salam bagimu. Salam baginya. Makanya di Islam ada alaihi salam. Isa, salam baginya. Muhammad, salam dan sholawat baginya. Musa, salam baginya. Itu hanya sekedar salam begini. Bukan penyembahan. Seperti orang Indonesia, yang kami muliakan Bapak ini. Yang kami muliakan Bapak ini. Kalau di pesantren lain lagi. Yang kami taati Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kami taati. Karena orang-orang Islam NU itu harus taat pada Kiai. Karena itu kalau ngelawan Gus Dur kualat itu katanya orang NU. Yang kami taati Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Jadi budaya taat itu. Nah, di Timur Tengah juga seperti itu. Karena itu, saudara-saudara, Nabi itu namanya dijunjung, tetapi tidak disembah. Lah, orang Barat dulu menggunakan cara ini untuk dipahami dalam konteks Barat. Akhirnya kemudian salah alamat, agak salah alamat. Erasmus menggambarkan suatu kapal yang sedang mau karam. Itu di dalam kapal orang menyeru, Bunda Maria, selamatkan kami. Nama Yesus sama sekali tidak diseru, itu ekses. Kalau di timur tidak sampai seperti itu. Ya kalau di timur itu ada misalnya salam bagimu itu hanya ya untuk mengenang jasa-jasa dari para pahlawan iman. Seperti orang Yahudi mengatakan, Baruch ata Adonai Elohenu, terberkatilah engkau ya Tuhan Allah kami, Melek haolam, Raja semesta alam, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Dan kita adalah penerus-penerus dari iman Abraham, iman Ishak, iman Yakub. Ketika kita berkata Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kita sembah sekarang ini, yang bekerja sekarang ini, yang memberkati sekarang ini adalah Allah yang sama yang dulu pernah menuntun Ibrahim, yang pernah memberkati Ishak, yang pernah memberkati Yakub. Jadi ada kesinambungan iman. Jadi makanya Pak Agil saya kasih bahan satu kali, diulang di mana-mana. Saya bilang saya lebih hormat kepada teman-teman muslim yang berbicara tentang Isa selalu Isa kalimatullah wa rohumin alaihi salam. Lain dengan orang Batak. Saya pikir orang Islam lebih menghormati nabi-nabi ketimbang orang Batak. Orang Batak itu semua dipanggil si. Itu si Musa itu, si Abraham itu, si Daud itu. Wah, memangnya itu Daud siapa? Semua si. Tapi ya itulah Batak, enggak apa-apa. Budaya Batak memang seperti itu. Kemudian tapi bagi saya, orang yang berlatar belakang Jawa Timur, dekat dengan Islam, begitu dikatakan, itu kau jangan begitu, itu si Yesus bisa marah loh saya. Yesus kok dipanggil sini, kebangetan sekali orang ini. Lalu di Manado juga gitu. Pendeta Manado bilang apa? Yesus bilang dalam khotbah, apa ndak ada kata yang lebih terhormat? Yesus bersabda itu. Tapi itu kan masalah apa? Ini masalah budaya, saudara-saudara. Orang Jawa, orang Cina, orang Batak, orang Manado, dia punya budaya masing-masing. Nah, kalau di Cina sana yang namanya boksu itu dijunjung tinggi sekali itu guru itu. Kalau di sini guru tanpa tanda jasa pahlawan itu. Makanya di sini dielu-elukan namanya guru itu. Dielu-elukan, tapi kalau seorang bapak anaknya jatuh cinta pada seorang guru,
Oh jangan nak, nanti hidupmu miskin gitu kan. Tapi kalau di Cina guru itu dihormati sekali. Lah budaya itu masing-masing berbeda. Sehingga di sini kalau dikatakan Yesus itu adalah guru, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Wah itu bagi orang Cina guru dan Tuhan. Wah Yesus itu begitu hebatnya. Tapi begitu di Jawa, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Yang dibayangkan adalah Umar Bakri yang bawa tas dan tasnya tidak ganti-ganti 10 abad. Ya itu beda kan. Mungkin bagi konteks orang Jawa harus disebut engkau menyebut aku maha guru dan Tuhan. Kalau dosen profesor kan masih lumayan. Tapi kalau guru SD, waduh inilah rusaknya Indonesia ini saudara-saudara. Nah dengan demikian konteks bahasa itu mempengaruhi pemahaman kita. Demikian juga mengenai anak Allah. Istilah anak tidak berarti beranak. Istilah anak menegaskan bahwa asalnya Yesus itu dari Allah. Kita lihat ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi firman telah menjadi manusia. Kita diam di antara kita, di sekeliling kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi istilah putra tunggal Bapa itu maksudnya firman yang bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi putra di sini adalah metafora, kiasan dari firman tadi. Makanya kalau orang Kristen ditanya, mengapa Yesus disebut anak Allah? Dan saudara hanya menjawab, ya pokoknya itu. Yang saya baca di Injil begitu, benar. Injil tidak hanya itu. Ada ayat 14 ini tadi. Firman yang jadi manusia dan firman itu bergelar putra tunggal Bapa. Kalau orang Kristen ditanya, kenapa Yesus disebut anak Allah? Ya pokoknya ya seperti itu. Itu kan sama aja dengan orang ditanya. Rupa-rupanya ini ada udang di balik batu. Lalu orang bertanya karena dia orang Inggris nggak tahu artinya udang di balik batu. Apa itu artinya udang di balik batu? Pokoknya ya begitu itu. Nah ini kan repot ini. Jadi marilah gereja kita mulai keluar dari tradisi kita. Dan kita mencoba melanglang jagat. Kita mikrotkan, naikkan pikiran kita. Dan dari atas kita bisa melihat, aku sedang berbicara kepada siapa. Kalau aku berbicara kepada orang Islam, tolong diterjemahkan kembali, diaplikasikan kembali dalam konteks yang baru. Sehingga iman Anda benar-benar dikagumi, digandrungi, dan dicari. Saya bersaksi sedikit. Dulu saudara-saudara, saya kalau khotbah di gereja-gereja itu sebetulnya saya prihatin. Kenapa pendengarnya hanya Kristen saja? Terus saya tanya, yang Islam gak mau lihat Pak. Saya pikir kenapa ya gak mau lihat itu, gak mau dengar. Begitu saya bawa Alkitab tebel begini, orang sudah a priori, kita mau dikristenkan. Suatu saat saya diminta khotbah Natal. Gimana caranya supaya saya jangan khotbah lah, bosen saya. Loh gimana Pak? Loh hamba Tuhan bosen khotbah itu kan kurang rohani itu. Kalau bagi orang-orang karismatik itu. Saya sudah ditengking dalam nama Yesus ini. Rohnya sudah beda, mungkin begitu. Dia tidak ngerti strategi, taunya nengking aja. Saya datang ke Turen. Kemudian, gimana Pak? Jadi enggak? Ya tapi jangan khotbah lah, bosan saya kalau khotbah. Yang denger hanya orang Kristen. Masa saya akan tersinggung saudara-saudara. Kita perayaan, setelah perayaan begitu selesai khotbah tinggal makan, tamu-tamu datang. Enak aja kalau makan antri. Kalau dengar khotbah nggak mau. Gimana caranya? Bikin acara. Saya ceramah aja jangan khotbah. Kalau ceramah kan yang lain mau datang. Dan temanya umum-umum saja. Nggak usah tema Alkitab bahwa nanti ngomongnya ke Alkitab itu lain lagi. Itu kan tergantung situasi. Temanya dengan semangat Natal kita tingkatkan kerukunan umat beragama sebagai kerukunan nasional. Bagian dari benar datang, Pak Kiai datang, tokoh-tokoh masyarakat datang. Saya melenggang dengan enaknya di atas mimbar. Dan saya cerita, enggak bawa Alkitab. Kalau bawa Alkitab mereka pulang. Alkitabnya sudah dihafal duluan. Makanya orang Kristen kalau khotbah jangan harapkan orang Islam banyak datang. Karena apa? Dianggap orang Kristen tidak hafal Alkitab. Coba kalau dia.
Tadi ayatnya Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ayat B. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudara. Tetapi yang berikut dikatakan bahwa firman itu, ayat tadi mengatakan, dan firman itu adalah Allah. Baru satu kalimat saja tidak apa. Coba kalau orang Islam yang khotbah. Pernah Kiai Agil mengatakan, saudara-saudara, mari kita buka Al-Baqarah ayat 103. Gak pernah. Dia langsung aja dibaca. Katanya Pak Agil, orang Islam kalau khotbahnya menunjuk pasal dan ayat itu pasti tidak hafal Al-Quran. Kita akan membaca surat 2 Al-Baqarah ayat sekian, itu pasti, taunya hanya itu. Kalau orang pesantren, ini gini saya sekedar ngutip Pak Agil, karena minggu lalu baru ketemu sama saya, ada seminar bersama di Bali, Trialog itu makalahnya ada di depan, Trialog ini. Hindu, Kristen, Islam. Kalau orang Islam baca Quran itu sudah langsung. Maju ke depan ceramah, ini kita niruin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassyukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara umat Islam, Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawim bainana wa bainakum illa na'budu illallah. Yang artinya, cukup sudah. Tidak usah dibawa kitabnya, kita baca, tidak usah. Ini tradisi yang berbeda. Lah saya mikir iri saya. Suatu saat kalau mungkin saya khotbah begitu mereka mau dengar. Saya coba tes case-nya di Turen, di Malang sana. Saya ceramah, nggak bawa Alkitab saya. Biar di kalangan orang Kristen dianggap tidak rohani, biar saya yang penting bisa didengarkan orang Islam khotbah saya. Supaya ada saling pengertian. Kita sebenarnya saudara-saudara, itu berasal dari bapak yang sama yaitu Abraham. Terah kita sama, itu orang Islam sudah senang. Kalau saya pinjam istilahnya saudara muslim, kita ini Ibrahim berasal millat Ibrahimi. Jadi berasal dari iman Ibrahim, the Abrahamic faith yang satu. Karena itu saya menganjurkan bagaimana untuk kesatuan bangsa ini. Di tengah-tengah situasi bangsa dalam ancaman disintegrasi. Marilah kita agree in disagreement. Setuju dalam ketidaksetujuan. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sebenarnya kita diutus ini sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Izinkanlah saya mengutip sebuah firman Tuhan dalam kitab Zabur atau kitab Mazmur yang berbunyi, Hine matof umanaim sefet akim gam yakat. Yang artinya, alangkah baiknya dan indahnya apabila semua hidup rukun bersama. Begitu saya ngutip begini, Pak Haji yang di depan saya langsung, wah, pikiran saya kena. Nah ini, begitu saya turun, dia tanya, Pak, gimana Pak? Baik, oh baik. Jangan ini Pak ya, kita sering ada forum-forum ini lebih bagus. Ya bagus, alhamdulillah Pak Haji. Terus dia tanya begini, itu tadi yang Bapak baca itu kitab Jabur ya? Iya betul, kitab Jabur. Itu bahasa apa tadi Pak? Itu bahasa Ibrani. Ya bahasanya Nabi Daud langsung. Oh gitu ya. Jadi kalau begitu kita bisa ngerti Pak. Artinya kalau orang Islam itu kalau baca Quran ya ada bahasa Arabnya baru diartikan. Saya selama ini terus terang tidak pernah dengar yang begini ini. Sebab kalau saya di Madura Alkitabnya bahasa Madura. Kalau di Batak Alkitabnya bahasa Batak. Mana aslinya? Kita tidak bisa percaya karena tidak ada aslinya coba. Jadi persoalannya orang Kristen kalau membaca teks bahasa asli. Itu bukan sekedar pinter-pinteran. Tapi kebutuhan. Kebutuhan karena apa? Yang mendengarkan tuh nggak percaya kita kalau bahasanya Indonesia itu. Ini kan repot. Bahkan orang mengatakan, baca kitab suci kok kayak mau Quran. Loh seperti yang kita baca tadi. Pada mulanya ada seperti baca Quran katanya mereka. Begitu dibaca. Ini model Kristen Timur Tengah ini. Min masamil yabina Dawudan Nabi wa malikut tohir litahina alaina mubarakatu mukhodasa amin. Haleluya.
Wah, ini baru kitab suci kalau ini. Padahal hanya lagunya yang berbeda. Ya kan? Saudara mengejar makna, mereka mengejar keaslian. Orang Kristen, ini Pak Komarudin yang katakan, waktu Natalan saya undang dia, suruh khotbah dia, suruh pidato. Waktu Natalan gereja Syria di Jakarta. Natalan itu kalau di gereja Syria namanya Idul Milad. Idul Milad itu Natal, kalau Paskah Idul Paskah. Id itu perayaan. Idul Milad perayaan Natal. Miladiyah itu Natal. Nah itu dia mengatakan, ketika saya mendengar seorang rekan Kristen membaca ayat-ayat tadi, bayangan saya, ini sangat baik untuk menumbuhkan saling pengertian. Jangan pendeta yang lain kritik, kapan menginjilnya? Sik toh, ini menciptakan dulu situasi kondusif, main hantam saja. Dulu mengatakan, kapan begitu tuh ada penginjilan? Loh, penginjilan. Caramu gitu ndak lama disebar orang. Gerejamu dikerutuki dulu. Kita menciptakan hubungan baik. Soal orang nanti percaya Yesus, itu proses kemudian. Kan gitu. Soal orang dengan cara bergaul begini, si Monica Umar dimasuk Islam itu haknya dia. Saya lihat Ciganjur kemarin saudara-saudara di Bali. Saya kemarin kan baru dari Bali bersama Ki Ageng Ganjur. Itu kelompok musiknya Gus Dur bersama Frankie Sahilatua dengan Vini, siapa itu? Artis itu. Avionita atau siapa itu. Saya mestinya Pak Juan Effendi waktu itu bicara karena Pak Juan dilantik jadi setnek. Kemudian saya datang ke sana bikin orasi. Ketika saya orasi ditepuk tangani sama orang-orang Hindu, orang-orang Islam di situ. Kan baik semua. Kita di sini bukan untuk menyamakan, tapi untuk membersamakan. Saya katakan berulang-ulang kali. Ketika Islam menyanyikan lagu-lagu pujian perdamaian, kita semua saling mengangkat tangan. Kan enak. Lawa yang dinyanyikan itu hanya lagu-lagu perdamaian. Kan kita tidak menyanyikan lagu penyembahan Islam, penyembahan Kristen, tidak. Itu kan sama aja. Kita ketemu nyanyi sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Kan sama dengan itu. Karena kita tidak pernah bergaul, kita tidak pernah berkumpul, maka potensial kita gampang diadu. Itulah yang menjadi keprihatinan kita di Bali. Bahkan kemarin Ibu Gedong Oke, itu salah satu presiden dari Parlemen Agama Sedunia datang. Karena ketuanya kan Gus Dur itu, Parlemen Agama Sedunia ini. Itu salah satu wakilnya Bu Gedong Oke. Itu lagu-lagu dari kami dinyanyikan itu. Jadi lagunya Salu Salum Yerusalem itu diganti Salu Salum Indonesia. Kemudian yang terakhir Salam Salam Santi Sancai. Jadi sancainya Konghucu, santinya Hindu, salamnya Islam, salumnya Kristen, semua gandengan tangan. Salam salam Santi Sancai, loh enak. Mau di Cina sana kan juga salum Sancai itu. Mau di Hindu sana kan salam jadi salum jadi santi. Jadi ketika batas-batas bahasa, batas-batas suku, batas-batas agama ditembus, di sana Anda bisa bercerita tentang Kristus. Dia yang hidup dan menghidupi setiap ciptaan. Ketika batas-batas bahasa ditembus, saudara tidak lagi bisa dibedakan. Ini bahasanya Cina, mesti Konghucu. Oh tidak mesti. Zaman dinasti Tang itu gereja Syria sudah ada di sana. Yang namanya Sancai itu bukan hanya ucapannya Bingki Irawan, tapi juga salamnya orang Kristen di Tiongkok. Yang mengucapkan Santi itu bukan sekedar orang Hindu, karena di India Selatan ada gereja Kristen. Yang mengucapkan salam itu bukan hanya orang Islam, karena Butros Ghali juga mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Yang mengucapkan salam bukan sekedar orang Kristen, Yahudi juga mengucapkan itu. Karena itu, Kristus tidak bisa dibatasi dengan bahasa. Ketika kita bisa menembus perbedaan bahasa teologi seperti ini, kita bisa mengerti apa makna dari anak Allah. Amin. Ada beberapa waktu untuk kita merespon apa yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup dengan doa, silakan kalau ada pertanyaan seperti yang sudah dijanjikan hari ini akan ada tanya jawab. Silakan. Ya. Wah ini paling giliran, paling duluan.
Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus, saya dari Python, Probolinggo, saya dari Gereja Katolik. Pak Bambang, saya mengenal Bapak dalam buku Bayang-Bayang Antara Kenyataan dan Bayangan Kenyataan. Iya, Bayangan dan Kenyataan. Jumpa spiritualitas Jawa dengan agama-agama di Indonesia. Waktu itu foto Bapak masih muda, dan sekarang Bapak low profile dan mirip Andy Lau, Bapak makin ganteng saja. Pak Bambang, saya punya 2 pertanyaan, boleh? Terima kasih. Namun sebelumnya saya ingin memuji, saya terima kasih. Saya menginginkan pertemuan seperti ini baru kali ini, dan ternyata Gereja Betelah yang telah membuat saya bisa bertemu dengan Bapak. Saya adalah salah satu pemuja Bapak di antara Pemuja Tuhan, jangan pemuja saya. Iya. Di antara Pak Yusuf Roni, Pak Hamran Hamri, dan Iskandar Jajat, Bapak adalah salah satu pujaan saya. Pertanyaan saya, Pak, dalam benar hal itu atau Bapak bisa menerangkan pada saya supaya saya semakin jelas? Pertanyaan saya, Pak, artinya saya bukannya saya tidak percaya dengan Injil Yohanes itu, saya pengen tahu karena rupanya Bapak ada hubungan dengan beliau-beliau itu. Pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, Pak, Al-Quran mengatakan, wahai Alkitab, percayalah engkau pada Al-Quran, karena kitab-kitab ini adalah membenarkan ayat-ayat kitab-kitab Injil dan Taurat yang ada padamu. Bermula dari itu saya ingin bertanya, bahwa Nabi Muhammad itu katanya adalah sudah dikatakan di dalam Injil Yohanes, kalau tidak salah beberapa, tapi pasal 13, ya, dikatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad, Pak. Saya minta keterangan dari Bapak, apakah itu benar? Kalau memang itu salah, mohon diterangkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yohanes yang mana yang mengarang Injil itu? Ini sebetulnya Pak Wasian itu mengutip dari karya-karya teologi liberal yang kebanyakan berjaya pada awal abad ke-19. Jadi digambarkan di sana seolah-olah Yohanes yang menulis kitab Injil ini bukan Yohanes muridnya Yesus. Nah, dasarnya apa? Salah satu keberatan bahwa itu adalah muridnya Yesus. Tidak mungkin Yesus bisa mengarang murid Yesus yang adalah orang rakyat jelata biasa, tinggal di Galilea, Kapernaum, mengarang suatu karya yang sedemikian tinggi tingkat bahasanya. Yohanes belajarnya dari mana? Itu kira-kira seperti itu gambarannya. Kok bisa Yohanes itu menciptakan suatu peristilaan-peristilaan yang begitu indahnya? Lalu dari mana dia dapat bahan segitu banyak? Sekolahnya di mana? Sehingga mulai diragu-ragukan, kemungkinan ini komunitas Kristen abad kedua yang menulis, bukan Yohanes Rasul itu. Teori ini menjadi laris di akhir abad 19, awal abad 20. Itu mulai berjayanya teori-teori ini. Tetapi kalau pada zaman ini mengutip pendapat seperti itu sudah ketinggalan kereta. Karena sejak temuan-temuan terakhir ini di Yerusalem dan sekitarnya, dan rupanya Pak Abdullah Wasian itu kelompok yang paling terlambat. Ini kalau teman-teman muslim yang lain seperti Cak Nur, seperti Komarudin Hidayat, pemahamannya sudah lebih modern lah. Ini model-model konservatif yang seperti ini. Dan saya pernah diundang ceramah di Paramadina juga mengenai masalah ini. Ada satu tulisan saya yang di luar itu, judulnya Kristologi Patristik. Dan dari Mesianisme Israel sampai Kristologi Patristik, itu ceramah saya di Forum Islam Paramadina. Lalu satu lagi juga ada tulisan saya yang saya sajikan bersama Kiai Agil tentang La ilaha illallah, di luar itu ada. Nah, satu lagi adalah yang kemarin saya sajikan di Bali, itu kasetnya juga ada di Bali itu mengenai ahli kanisah wal jamaah. Bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli kanisah wal jamaah. Ahli kanisah itu adalah pengikut gereja. Kanisah itu kan gereja bahasa Arab. Wal jamaah, gereja yang am maksudnya. Ahli kanisah wal jamaah itu pengikut gereja yang am. Ini mengapa sampai terjadi semacam ini?
Lah ini retrospeksi, introspeksi sekaligus kritikan untuk kita. Akibat mengapa terjadi teologi liberal yang tidak percaya seperti ini? Akibat gereja barat kurang berakar pada tradisi mula-mula. Akibatnya orang barat itu kalau metodologinya memang jempol. Saya sadar kekristenan maju karena metodologinya orang barat. Tapi metodologi yang bagus kalau nggak punya bahan, akhirnya bahan yang sedikit itu diolor-olor sampai kemana-mana. Ini kelemahannya. Nah, mestinya dipadukan. Gereja timur itu memiliki bahan yang begitu kaya. Mestinya dipadu dengan gereja barat. Metodologi berpikirnya. Kenapa demikian? Sampai Yohanes pengarang Injil dianggap bukan pengarangnya. Karena kekurangan data. Jadi sekarang konkretnya begini. Salah satu ajaran fundamentalisme Kristen itu fundamentalisme biblik. Yaitu fundamentalisme Alkitabiah. Seolah-olah orang Kristen itu menganggap sinis terhadap data sejarah kalau itu bukan dari Alkitab. Ini ada kekuatannya, ada kelemahannya. Kekuatannya kita semua berakar pada Alkitab, betul. Tapi persoalannya, ada sesuatu yang terputus. Alkitab ini selesai ditutup dengan kitab Wahyu. Setelah itu langsung Luther, Calvin, Zwingli. 16 abad tuh kosong di mana isinya. Lah ini yang menyebabkan data ini kurang. Nah, gereja timur penuh. Petrus ketika dia selesai dari Yerusalem, dia pergi ke Antioquia, Syria. Dicatat dalam kisah para Rasul 15, tetapi juga dicatat dalam Galatia 2 ayat 2. Pasal 2, seluruh ayatnya sampai ayat 11. Di sana Petrus pergi ke Antioquia. Yang kita tidak tahu, muridnya Petrus siapa penerusnya? Muridnya Yohanes siapa? Untuk mengatakan bahwa Yohanes bukan penulisnya, kita harus tahu cek and recheck data. Muridnya Yohanes namanya siapa? Ketika Bung Karno mati, di sana ada Ruslan Abdul Ghani, ada Soeharto, ada yang lain-lain, ada murid yang nakal, ada murid yang baik. Murid yang nakal salah satunya Soeharto itu. Sehingga negara kita sekarang kan kacau balau ini. 32 tahun Irian mau lepas, Aceh mau lepas, itu kan gara-gara Soeharto terlalu memonopoli duit negara. Sehingga Irian merasa diasingkan. Nah, tapi bagaimanapun juga ada kesinambungan. Karena yang namanya Ruslan Abdul Ghani kenal dengan Soekarno. Tapi kira-kira kalau Soekarno mati langsung ke saya, sambungannya dari mana? Lah ini yang menyebabkan celah-celah kekosongan ini, muncullah teologi liberal. Saya punya data bahwa memang Yohanes penulisnya. Pertama begini, jangan membayangkan murid-murid Yesus itu terlalu bodoh. Ini abad lampau kita mengatakan begini. Karena apa? Dulu orang berpikir, Yesus itu menguasai berapa bahasa coba? Kalau zaman dulu orang mengatakan, oh Yesus itu kan orang kecil di Nazaret, di Galilea. Tentu ya bahasanya hanya bahasa Aram. Ketika tahun 50-an ditemukan banyak keping-keping mata uang, surat-surat perdagangan yang ditemukan antara lain di penggalian Kapernaum. Koin-koin mata uang itu ditulis rata-rata dalam 3 bahasa. Itu berarti orang Galilea di sekitarnya mengerti 3 bahasa. Kemudian ditemukan surat-surat perdagangan di Gua Qumran tahun 1947. Di sana ditemukan misalnya surat Bar Kokhba. Ternyata tertulis dalam bahasa Yunani. Berarti orang Yahudi waktu itu bisa juga bahasa Yunani. Dengan demikian kalau meragukan Yohanes karena dia tidak bisa bahasa Yunani, ini semua sudah diputuskan oleh penemuan data-data terakhir dari Qumran. Di Qumran tidak hanya bahasa Ibrani, tapi juga bahasa Yunani. Bahkan sedikit ada yang bahasa Latin dalam penemuan-penemuan itu. Lalu saya ditanya oleh seorang wartawan, kenapa Yesus itu muncul abad pertama di Israel, Pak? Tidak di Tanah Batak. Ada seorang pendeta lain yang diwawancarai, ini pendeta yang model tukang menyesatkan ini. Pokoknya beda pendapat dengan gereja saya, sesat. Dasarnya apa? Pokoknya sesat. Nah itu kalau gitu, anak TK juga bisa. Lalu ditanya begitu, model pendetanya tanya begini. Ya itu kan hak prerogatif Allah, ya udah enggak usah wawancara, turu wae wis lek ngono. Saya ditanya begini, bukan saya merasa lebih pintar enggak, tapi ini penting. Buktinya yang seperti ini. Ini kan terputus akhirnya. Harus dijawab ini, enggak bisa hanya dientengkan saja. Tiba-tiba nanti kalau enggak dijawab, suatu saat dia bingung, Anda tidak ketemu lagi di gereja, nanti ketemu di masjid nanti. Ya loh? Ini harus dijawab. Karena apa? Memang ini penting, kesinambungannya harus jelas.
bahwa murid-murid mengenal bahasa selain bahasa Ibrani. Itu dibuktikan misalnya ketika di kayu salib inskripsi Yesus ditulis dalam berapa bahasa? 3 bahasa. Ada bahasa Ibrani dan Aram 1, bahasa Yunani dan bahasa Latin. Namanya Petrus itu siapa? Petrus 1, Simon 2, Kefas 3. Itu nama yang mewakili 3 bahasa. Dia disebut Kefa, bahasa Aram artinya batu. Dia disebut Petrus, Petra artinya juga batu. Simon itu nama aslinya. Jadi itu nama orang saja mewakili 3 bahasa. Kalau saudara melihat salib Katolik, tulisannya di sini INRI. Yesus Nazaret Rex Judaeum. Yesus Nazaret raja orang Yahudi. Tapi kalau saudara pergi ke Turki, saudara pergi ke Yunani, saudara pergi ke Rusia, tulisannya bukan INRI tapi INBI. Yesus Nazaret Basilios Israel, bahasanya Yunani. Ini persis dengan 3 yang di INBI salib. Tapi kalau saudara lihat Jerusalem Cross, di sini ada tulisannya Ibrani, Yod, Yesua, Nun, Nosrim atau Hanosrim, Mem, Melek, Yod, Yehudim. Tulisannya di situ. Yang benar mana? Ketiga-tiganya benar karena di Injil Yohanes disaksikan ketika disalib 3 itu dimuat semuanya. Jadi ini perlunya data sejarah. Kalau di gereja timur itu lengkap. Misalnya, setelah Yohanes mati di Pulau Patmos, siapa penerusnya? Ada. Tulisan-tulisan murid-muridnya Rasul itu sampai sekarang masih ada. Hanya salahnya saja tidak mau dibaca. Akibatnya kesimpulannya jadi ngoyoworo kemana-mana. Itulah yang namanya tulisan bapak-bapak gereja atau patristik. Karena itu, sekarang misalnya Yohanes salah, Petrus bisa negur. Karena apa? Muridnya Petrus namanya Ignatius dari Antioquia. Dia menulis 7 suratnya yang menyaksikan bagaimana Injil Markus ditulis oleh Markus juru bahasa Petrus ketika ada di rumah. Dia menyaksikan bagaimana Yohanes ini menulis Injilnya dengan beberapa murid di padepokannya. Jadi semacam pesantren Kristen gitu. Di mana salah seorang sekretarisnya Yohanes itu namanya Presbiter Yohanes. Dan ketika Presbiter Yohanes menuliskan untuk Yohanes, bukan berarti karyanya Presbiter Yohanes, tapi tetap karyanya Yohanes. Karena apa? Karena seorang rabi tidak harus menulis dengan tangannya sendiri. Jadi urusan tulis-menulis tidak harus dengan tangannya sendiri. Contohnya, Ulangan pasal 34. Kalau itu yang nulis Musa dengan tangannya sendiri, semuanya, bagaimana Musa menulis tentang kematiannya sendiri? Ternyata penulisnya Yosua. Dan ini adalah sastra yang lazim pada zaman itu. Dengan kata lain, Rasul Yohaneslah penulis Injil Yohanes. Kemudian diceritakan oleh Irenaeus. Irenaeus itu bukan orang Jerman, Pak. Itu orang Timur Tengah. Irenaeus itu muridnya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Jadi masih sambung. Irenaeus menulis. Waktu itu muncul bidat Kristen yang namanya Korintus. Ajarannya ajaran gnostik yang sekarang ini ditulis dalam kitab palsu yang namanya Injil Thomas yang kemudian dikutip oleh Anan Krishna itu. Yang sampai Yesus ke India itu. Yang kemarin saya sampaikan di sini. Itu diceritakan Korintus ini suatu saat dulu itu ada tempat pemandian umum zaman dulu itu. Kemudian Rasul Yohanes dengan orang-orang Kristen sedang ngantri di situ mau mandi. Di situ tiba-tiba muncul Korintus. Korintus itu seorang bidat. Rasul Yohanes langsung berseru, murid-muridku tinggalkanlah tempat ini. Karena si Korintus, musuh kebenaran itu ada di dalam rumah ini. Saya takut-takut rumah ini akan runtuh karena kesesatan dia. Lalu orang Kristen itu lari. Itu tulisannya siapa? Irenaeus. Irenaeus menerima berita dari Polikarpus. Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Tulisannya semua sekarang masih ada. Nah ini pentingnya kesinambungan sejarah ya. Itu bukan kitab suci. Ya, reading Bible, back to the Bible boleh. Sola Scriptura silahkan. Tetapi apakah Anda tidak terganggu? Setelah Petrus mati siapa penerusnya?
Apakah Anda tidak terganggu siapa penulis Injil Yohanes? Kalau hanya Alkitab tanpa memperhatikan sumber sejarah di sekitarnya, akibatnya muncul teologi liberal yang tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Reaksinya gereja terhadap teologi liberal, pokoknya Alkitab. Ini standar kebenaran, yang lain keliru. Lalu kalau ada bukti begini, itu semua salah. Dasarnya apa? Pokoknya salah. Itu repot. Makanya itu saya sering kali saya anjurkan, gerakan saya di gereja, gerakan intelektual. Karena itu saya tidak punya jemaat. Saya tidak punya jemaat. Jemaat saya ada jemaat studi. Ya jemaatnya Pak Pendeta ini, ya jemaatnya Katolik, ya jemaatnya Protestan. Karena apa? Kedatangan kami adalah untuk memberi wacana intelektual. Menjawab persoalan-persoalan semacam ini. Ini tentu tidak ada di katekisasi kan ini. Ini tidak ada. Yang begini ini memang problem yang sedang ada di depan gereja. Nah, cerita yang digambarkan Irenaeus Ignatius itu menggambarkan apa? Gereja mempertahankan ajaran Kristus dengan cara apa? Diterus sampaikan tanpa putus. Karena itu, Korintus, hakmu mengajar apa? Kamu itu dari siapa? Wong kamu tidak mengenal Kristus. Lah kalau kami Ignatius, kami muridnya Petrus, kami Markus, kami muridnya Petrus, kami Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes. Loh kok anehnya tulisan-tulisan yang bermacam-macam ini kok bisa sama? Padahal nggak pernah janjian. Lah inilah justru keajaiban Roh Kudus berkarya di sini. Kepelbagaian di dalam analisis, di dalam pola pewartaan tidak mengurangi nilai kesamaan dalam ajaran Injil. Ini bisa dijawab. Nah, terus terang Pak Wasian nggak pernah baca ini. Karena itu moga-moga dia dengar saya ceramah sekarang ini. Supaya dia bisa mengkoreksi pandangannya. Yang kedua, mengenai Nabi Muhammad sudah diramalkan dalam kitab Injil. Itu sudah lama itu yang begitu-begitu itu. Tapi ya, boleh-boleh saja nganggap begitu asal ilmiah. Sebab persoalannya ini tidak ilmiah lagi. Saya tidak memojokkan Islam, tidak. Saya bicaranya kitab suci saya sendiri. Alkitab di Yohanes pasal 14 sampai 16 itu, penghibur itu bahasa Yunaninya parakletos. Misalnya di Yohanes pasal 15 ayat 26, jikalau penghibur datang, yaitu parakletos. Parakletos itu artinya pembela, penghibur, penolong. Kemudian oleh beberapa orang Islam, ayat itu diganti jadi periklitos. Periklitos itu artinya terpuji. Terpuji itu bahasa Arabnya Ahmad, Muhammad, Mahmud. Karena itu dia yang terpuji, periklitos itu bahasa Arabnya Muhammad. Lalu dikutip-kutip lagi, ini bahasa Suryaninya Munahemna. Munahemna itu bukan Muhammad, Munahem itu adalah pembela. Makanya ada Menahem Begin. Itu kan ada tokoh Israel Menahem Begin, itu artinya sang pembela. Jaksa dalam bahasa Ibrani itu Menahem. Jadi Menahem tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Ini persoalannya. Dan yang kedua, ayat itu sudah jelas. Dunia tidak melihat dia. Karena dunia tidak bisa melihat dia, maka jelas Roh Kudus yang dimaksudkan itu bukan makhluk yang bisa dilihat. Lah seluruh dunia pada zaman Muhammad itu hidup bisa lihat dia. Berarti dia bukan parakletos itu. Lalu dikatakan parakletos itu keluar dari Bapa. Yohanes pasal 15 ayat 26, jikalau penghibur datang, dia yang keluar dari Bapa. Muhammad tidak keluar dari Bapa. Dari Allah Bapa, Muhammad keluar dari ibunya. Namanya Siti Aminah. Tidak keluar dari Bapa. Yang keluar dari Bapa itu firman-Nya Bapa. Dan firman-Nya Bapa itu adalah Yesus yang pertama, dan yang kedua Roh Kudus keluar dari Bapa. Artinya itu ketritunggalan Allah. Apapun caranya, ini cara-cara yang tidak fair. Jadi jelas itu bukan Muhammad, tapi itu Roh Kudus. Saya kira jawabannya itu. Masih ada lagi satu saja ya. Loh kok ada dua? Ya boleh satu-satu saja. Boleh satu-satu saja. Silakan. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alex Pati. Saya berasal dari GPIB Maranatha.
pada kesempatan ini sebenarnya saya membawa 5 pertanyaan, tapi Pak Bambang tadi sudah membatasi 1, maka saya akan pilih 1 saja. Pertanyaan saya, sebelumnya saya mohon maaf karena pertanyaan saya pada saat ini tidak berkaitan dengan apa yang Bapak Bambang sampaikan, tapi saya yakin bahwa pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang up to date dan sering menjadi pro kontra di antara orang Kristen sendiri maupun di antara orang Kristen dan orang Islam. Yang hendak saya tanyakan adalah mengenai hukum haram. Kita tahu kalau kita baca dalam Ulangan 14 ayat 3 sampai ayat 21, maka kita akan mengetahui bahwa dalam ajaran agama Yahudi itu ada binatang-binatang yang diharamkan untuk dimakan. Kemudian kalau kita lihat pada Kisah Rasul 10 ayat 10 sampai ayat ke-16, maka kita bisa menangkap kesan bahwa apa yang diharamkan oleh kitab Taurat, yaitu kitab Ulangan tadi, itu disahkan oleh Tuhan sendiri untuk kita makan. Nah, bukankah ini sering menjadi suatu bahan yang sering diperdebatkan di kalangan Kristen sendiri, yaitu Kristen Protestan dan Advent yang tidak makan hal-hal yang haram tersebut. Jadi saya mohon penjelasan dari Bapak Bambang Nursena, bagaimana pandangan Bapak atau bagaimana pandangan Ortodoks Syria mengenai hal ini. Apakah mengikuti kitab Taurat yang juga hampir sama dengan Al-Quran, ataukah mengikuti ketentuan dari Perjanjian Baru? Terima kasih. Saya jawab dulu ya. Kitab Ulangan pasal 14:3 sampai 21 itu mengulangi apa yang ditulis dalam kitab Imamat pasal 11 tentang binatang-binatang yang ditentukan tidak boleh dimakan bagi hukum atau syariat Nabi Musa. Ketika Kristus datang, di situ Kristus memperbarui hukum ilahi itu. Dengan kata lain menggenapi hukum ilahi, dan di sana dikatakan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskan, tapi yang keluar dari hatimu itu yang menajiskan. Karena apa? Kenajisan spiritual, kenajisan moral itu lebih parah ketimbang sekedar makanan. Kisah Rasul 10 ayat 10 sampai 16 itu menceritakan pengalaman Petrus. Ketika Petrus menerima penampaan, karena apa? Petrus itu saking striknya pada hukum Taurat, dia ragu-ragu. Dia diutus mengabarkan Injil kepada seluruh dunia, dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tiba-tiba dia harus membaptis Kornelius yang bukan orang Israel, yang makanannya saksang, babi, kemudian rica-rica. Jadi dia mikir lah, ini gimana nanti kalau saya bertamu di sana, saya harus makan makanan-makanan haram itu. Kulit itu adalah profesi haram bagi orang Yahudi. Makanya di Yahudi tidak ada wayang. Karena wayang itu profesinya haram, itu memegang kulit yang sudah diinapkan, itu haram bagi orang Yahudi. Nah, itu kemudian Tuhan memperingatkan Petrus, Injil ini universal, tidak bisa dibatasi dengan Yudaisme tok, tidak bisa dibatasi dengan Israel tok. Suatu saat kamu akan menemui orang Samaria sampai ke ujung-ujung bumi, tradisinya berbeda, makanannya berbeda. Bagaimana kamu harus batasi ini? Petrus dikatakan yang dihalalkan Allah jangan kamu haramkan. Petrus kemudian membaptis Kornelius, makan bersama dengan Simon si penyamak kulit, dan Injil disebarkan. Nah, persoalannya kalau orang Islam punya pandangan babi haram, ya silakan. Kalau bagi orang Kristen, alasannya orang Kristen tidak lagi memelihara Taurat. Karena semua yang di Taurat itu berlaku untuk akhir zaman. Loh, di Islam kan ada itu yang namanya ayat yang nasik dan mansukh, yang dibatalkan dan diperbarui dengan yang baru. Kalau sekarang umat Islam mengharamkan babi, kenapa makan onta? Kenapa makan cumi-cumi? Kenapa makan belut? Loh, belut nggak boleh menurut kitab Taurat. Cumi-cumi nggak boleh dimakan. Makanya restoran Cina tutup semua itu. Seafood itu tutup semua itu. Nah, ini Yahudi. Bahkan saya mungkin lebih advance. Saya nggak makan cumi-cumi, tanya Pak David. Karena haram, karena kulit saya nggak tawar. Jadi persoalannya ada kalau Tuhan itu mengizinkan setiap zaman berbeda,
Ya itu tidak bisa kita paksakan. Zaman Musa memang tidak boleh. Tapi kenyataannya zaman Yesus boleh, ya ikuti yang boleh saja. Gitu loh. Bahwa pada kandangan orang Islam kami memelihara Musa, memelihara Taurat Musa. Apa benar wong masih makan cumi-cumi kok? Unta nggak boleh dimakan loh karena kukunya belah di kitab Imamat. Kemudian juga belut nggak boleh dimakan, lele nggak boleh dimakan orang Yahudi. Itu nggak masuk jadwal koser bagi orang Yahudi yang boleh dimakan. Lele nggak boleh dimakan, termasuk lele dumbo juga nggak boleh. Sejenis itu, pokoknya nggak boleh dimakan. Kenapa Islam makan? Nah kalau gitu ya jangan dipersoalkan dong. Itu karena memang syariatnya beda-beda gitu aja lah. Lah bagaimana sikapnya gereja Ortodoks Syria? Kalau saudara pergi ke rumah-rumah orang Kristen Syria, memang di sana tidak ada babi. Karena orang Kristen Syria sadar di mana mereka berada. Jadi Kristen Syria, Kristen Koptik yang di Timur Tengah itu semboyannya bukan karena halal haram, tapi semboyannya setiap makanan itu adalah tahir. Roma pasal 14 ayat 20. Tetapi celakalah orang yang karena makanannya saudaranya yang lain jadi tersandung. Kalau saudara masak saksang di rumahmu, tetanggamu muslim Pak Haji, dia tidak mau makan semeja dengan Anda. Disitulah kesempatan Anda untuk berkomunikasi, bersaksi tertutup. Pilih makanan atau pilih Injil. Nah pilih Injil ya sudah jangan dimakan. Tapi kalau kepingin Pak masuk ke restoran Cina gitu loh. Jadi enak saja kita ini. Orang Kristen Syria makan itu. Di Australia kan ada gereja Syria di sana. Makan kalau di Australia. Tapi kalau di Damaskus ya jangan makan. Nanti kita menimbulkan batu sandungan bagi tetangga kita. Lain lagi nih kalau orang-orang Ambon, kelakuan Batak, kelakuan Manado, bikin gereja di Jawa, kemudian potong RW di kampung Muslim, itu rusak ini. Kalau di sini ini akibatnya apa? Tetangga sekitar, oh dong, jangan bergaul dengan orang itu. Kenapa? Itu jenggong nanti makanannya asing. Lah ini yang seperti ini. Jadi persoalannya bukan soal halal haram. Persoalannya adalah bisakah kita menempatkan diri demi Injil di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau saudara merasa saudara mulai tersandung, jangan makanlah. Makan yang lain saja. Pak Yusuf Roni itu kan punya tamu banyak dari IAIN yang mengajar di ACT-nya. Saya pas di sana memberi kuliah tamu di Pak Yusuf. Pak Bambang yang bagian ini menyambut tamu-tamu kami dari IAIN. Pak Yusuf di mana? Saya masih ada ini acara. Ya sudah, saya datang. Saya sampaikan ke sana. Tapi syarat loh Pak Yusuf apa? Masakannya harus steril, nanti saya yang disalahin. Oh ya, boleh. Terus saya bilang, mari Pak. Tadi IAIN datang. Oh ya silakan. Ini makan dulu siang, makan siang ini. Ini dijamin steril Pak ini. Steril apa? Oh, kami percaya kalau yang menyajikan Pak Bambang dengan Pak Yusuf, kami percaya pasti steril. Makan begitu lahapnya. Di situ kita ngobrol. Kalau pandangan Kristen tentang hak perempuan bagaimana? Kalau pandangan Kristen tentang dosa bagaimana? Nah di situ kan ada komunikasi. Coba kalau misalnya Anda pakai saksang di situ. Ya terima kasih Pak. Dingin dia. Habis ngajar pulang bahkan nggak mau ngajar lagi. Siapa yang rugi? Jangan gara-gara makanan yang lain kita korbankan. Orang Jawa menyebut namanya kawulo telih. Kawulo telih itu dia tidak ngawulo kepada Tuhan, tapi ngawulo pada perutnya. Lah yang begini ini bahaya. Saya kira Paulus paling realistis. Kalau engkau katakan takut dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, katanya di dalam 1 Korintus 8, kita tahu tidak ada berhala di muka bumi ini dan tidak ada ilah lain kecuali Allah. Karena itu masuk ke pasar, masuk aja beli makanan apa saja, asalkan dikuduskan dengan ucapan syukur dan doa. Saya kira ini lebih masuk akal, saudara-saudara. Lah soal Advent bagaimana? Ya, maunya Advent itu sebetulnya kembali kepada aturan-aturan dari perjanjian lama. Tapi sebetulnya kalau memang Advent begitu, mestinya Advent juga lebih strict lagi memelihara. Mestinya Jumat sore sudah tidak boleh kerja dia. Karena itu sudah masuk hari Sabat. Lah Advent itu kadang-kadang kurang pas gitu loh. Di satu pihak dia mau menuruti hukum Taurat yang tidak dibatalkan oleh Kristus. Tapi di pihak lain, hitung-hitungan waktunya nurut orang Barat.
Kalau menurut orang timur, ya Advent jangan pakai penanggalan Masehi dong. Itu kan penanggalan barat. Dan waktunya waktu matahari. Penanggalan Sabat itu kan penanggalan bulan. Dan itu hari Yahudi itu diawali pada jam 6 sore, bukan jam 6 pagi. Jadi itu menurut saya Advent itu separuh Yahudi, separuh Kristen. Kalau mau jadi Yahudi, Yahudi sekalian, Kristen sekalian gitu. Tapi ya kita boleh beda pendapat, enggak apa-apa. Mungkin saya salah, tapi kalau misalnya saya salah ya saya minta maaf, itu aja lah. Katanya Gus Dur gitu aja kok repot. Di Bali saya ditanya, Pak boleh nggak kita orang Kristen mengucapkan salam? Tadi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat sekali. Kalau di sini boleh. Menurut saya salam itu wajar. Salam itu kan dibaca begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi engkau sekalian warahmatullah dan rahmat Allah wabarakatuh dan berkatnya. Itu artinya gitu aja. Syekh Al-Adjar yang namanya Mahmud Saltut ketika menyambut Bung Karno, ketika Bung Karno menerima gelar doktor honoris causa di bidang ilmu filsafat di Universitas Al-Adjar, saya punya teksnya itu. Karena saya lagi nulis buku tentang Bung Karno sudah selesai, yang insya Allah akan diberikan kata pengantar oleh Presiden Gus Dur. Itu beliau mengatakan begini, ketika menyambut Bung Karno salamnya begini, dibalik sedikit. Salamallahu alaikum, salamallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibalik. Jadi assalamuallahu alaikum, salamallahu alaikum, salam Allah, sejahtera Allah atas engkau sekalian dan berkatnya dan rahmatnya. Bukan rahmatullah, tapi salamallah wa rahmatuhu wa barakatuh. Kalau saudara pergi-pergi, naik taksi lah itu di Yordan, di Libanon sana, begitu nanti Anda mengucapkan terima kasih kan, ma'asalam, ma'asalam ilal liqa. Ma'asalam itu artinya apa? Salam bersama engkau. Ma'asalam, salam bersamamu. Kadang-kadang orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam ma'akum, wa ma'akum salam. Itu. Jadi tidak ada alaikum, alaikum itu atas engkau. Ma'akum bersama engkau. Ma'asalam, salam bersamamu. Itu gitu. Orang Kristen di Palestina, dia mengucapkan misalnya Allahumma ak, Allah beserta engkau. Di Syria orang Kristen mengucapkan assalamualaikum. Islamnya juga waalaikumsalam. Tapi di Indonesia kok jadi lain. Nah, karena di Indonesia bahasa agama sudah mantra. Hanya setibanya enggak apa. Harus mengucapkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan enggak ada yang mengucapkan Salamallahu ma'akum warahmatuhu wabarakatuh. Enggak ada. Karena apa? Bagi orang Arab itu ucapan sehari-hari. Kayak orang Indonesia gini. Sampai ketemu ya Tuhan memberkati, kira-kira gitu loh. Kalau Islam ya gimana apa kabar, Tuhan memberkati. Sampai ketemu ya gitu. Atau rasbah habis beras makan gabah. Orang Batak gitu. Ya itu ucapan sehari-hari gitu. Tapi karena sudah menjadi semacam bahasa ritual, diubah pun tidak boleh. Dan lalu ditanya, boleh nggak Pak mengucapkan itu? Kalau saya gampang aja, takonono dhisik. Kalau saya mengucapkan assalamualaikum, boleh apa enggak Pak Kiai? Pak Agil, boleh ucapkan saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kalau Jainuddin Amjad, boleh nggak mengucapkan? Nggak boleh, itu haram. Ya jangan diucapkan, gitu aja. Gitu aja kok repot. Jadi tergantung kamu mau apa sekarang. Diucapkan boleh saya ucapkan. Kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Saya kira itu saudara-saudara, terima kasih. Satu aja boleh ya. Satu aja. Ini jadi seminar ini. Terima kasih Pak, terima kasih betul, terima kasih banyak Pak Bambang. Kebetulan saya dari Madura Pak, dari Kabupaten Sampang, Kecamatan Ketapang, nama saya Sugi. Dan berita acara siang hari ini kami temukan pada jam 11 malam di tempat. Saya langsung istri saya, dan saya telepon semua hingga kami bisa berdua ini. Dan alhamdulillah katanya, aku menerima satu support mental atau teman kami dari syukur kepada Tuhan di mana siang hari ini cukup menerima berkat luar biasa. Satu hal Pak yang ingin saya katakan lagi bahwa mungkin salah satu anak peserta ini kalau yang mintakan dari Probolinggo, Bapak adalah sebagai pujangganya atau pujaan. Kami adalah mungkin salah satu yang tak kalah juga dengan itu begitu Pak. Karena kami juga memiliki beberapa buku-buku dari Bapak yang juga semua kami baca satu begitu. Karena itu sebagainya. Mungkin sangat yang tertarik terhadap pribadi nama Bambang Iba. Oleh karena itu kesempatan ini pada satu pertanyaan bagi saya yang
membutuhkan penjelasan yang dari Bapak, dan harapan saya Bapak akan mampu bisa menjelaskan dari apa yang saya ingin tanyakan. Begini Pak, saya mengikut Kristen adalah lebih daripada tahun 76 awal begitu, dan kegiatan itu kami tetap biasa. Tapi pada tahun 92 iman kami pernah goyah dengan adanya serangan, yaitu dikatakan bahwa Kristen itu adalah menyembah 3 Allah begitu. Perlu diketahui bahwa Madura adalah sebagai Serambi Mekah Timur Pak, begitu Pak, salah satunya. Serambi Mekah Timur. Iya, Timur Pak, begitu. Nah, oleh karena itu wajar kalau saya pada waktu itu goyah, bahkan sampai dibantu oleh para bapak pendeta dan penatua, tapi semuanya saya tolak. Itu karena dasar saya, alasannya sederhana Pak, karena dasar saya perlu dimaklumi dengan keterbatasan dan keawaman saya, bahwa saya tidak mau dibimbing dengan secara kekristenan, karena saya hanya menuntut satu. Wajar kalau semua Kristen menyatakan Yesus itu oke, yes, hebat dan sebagainya. Itu wajar. Saya tidak mau. Saya minta dijawab oleh justru di luar kekristenan, bahwa Kristen itu baik, memang betul, diakui dan lain sebagainya. Itu tuntutan saya pada Pak Pendeta saya dan penatua jemaat waktu itu. Nah, akhirnya itu tidak mendapat jawaban. Saya diberi kubu yang banyak, tetapi semuanya tolak. Karena saya hanya membutuhkan jawab di luar kristenan saya. Nah, kembali lagi, syukur alhamdulillah bahwa saya juga memiliki sebuah Al-Quran yang dengan terjemahan, ada terjemahan bahasa Indonesia. Di situ terdapat di dalam surat Al-Anbiya, di antaranya semua dari ayat pertama sampai terakhir, di situ saya tertegun melihat beberapa kalimat-kalimat itu. Di antaranya bahwa tidak pun temukan dalam istilah Allah itu adalah saya. Tetapi di situ menyebutkan bahwa selalu dengan dikatakan kami. Jadi disinilah keterbatasan dan keawaman saya dengan kemampuan saya yang sangat rendah dan sederhana itu. Maka saya tangkap bahwa mungkin inilah jawaban dari Tuhan bagi saya. Sehingga disitulah saya mengartikan kalau memang Allah menurut mereka adalah satu, dan katanya menurut dia adalah tidak berubah, satu-satunya adalah satu, kemana-mana pun tetap satu, maka mengapa dia tidak mengatakan saya? Jadi terjadi perbantahan di dalam waktu saya membaca itu. Nah, pertanyaannya? Ya, pertanyaannya begini, mengapa di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan kepada jemaatnya sendiri bahwa sudah ada penjelasan yang sedemikian itu, kok tidak dengan istilah saya, tapi dengan kata kami. Jadi kami di sinilah kami kembali menjadi orang Kristen kembali dan mendapatkan satu kekuatan iman di dalam kekristenan. Apalagi tadi sudah cukup jelas khotbah Bapak yang begitu memberikan dorongan kepada saya. Nah, ini kami mohon penjelasan sejauh mana Al-Quran itu sendiri kebenarannya dalam arti pengertiannya Pak. Kalimat-kalimat tentang Allah dan Trinitas itu. Demikian mungkin, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Mengenai istilah kami dalam kitab Al-Quran itu memang di dalam bahasa Ibrani juga kami atau kita, an-nahnu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab nahnu. Itu sebenarnya di dalam sastra Timur Tengah, sastra Ibrani dan sastra Arab itu namanya pluralis majestatikus, artinya jamak kebesaran. Jadi jamak kebesaran itu kalau di Indonesia mengenal yang namanya jamak kehormatan. Hormat kami kalau menulis surat. Tapi ini konteksnya berbeda. Kalau di sastra Timur Tengah itu jamak kebesaran. Artinya memang itu bisa menjadi bahwa itu satunya lebih daripada sekedar kesatuan matematis. Tapi kesatuan yang besar, kesatuan yang melebihi daripada kesatuan yang dikenal. Sehingga di dalam diri Allah itu barangkali bisa digambarkan ada unsur kekayaan yang tidak bisa disederhanakan. Tetapi untuk menunjuk bukti langsung saya kira itu terlalu jauh. Hanya kalau Allah itu satu dan satunya berbeda dengan kesatuan kita, kenapa kita sulit memahami bahwa dalam diri Allah itu satunya tidak seperti satunya batu, satunya matematik, tapi kesatuan yang lebih kaya. Dan yang kita gambarkan tadi dengan ketritunggalannya, Allah sebagai wujud atau eksisten, Allah sebagai firman, dan Allah itu sebagai roh, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang tidak lain adalah Allah yang esa. Untuk lebih lanjut saudara-saudara bisa, sebetulnya pertanyaan ini saya tulis dalam buku ini, La ilaha illallah. Ini tulisan ini pernah saya sajikan dalam seminar bersama Ki Haji Agil Zat.
Yang ini memang tidak setiap orang kiai bisa diajak diskusi dan dialog, tapi yang bisa diajak supaya minimal ketika kita di saling memahami kita tidak dipensi untuk drop. Soal orang ini mengenal kebenaran, saya kira urusan Tuhan sendiri. Sekiranya saudara kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini, dan sore nanti saya masih berdiri ini untuk menyampaikan makna Tuhan bagi Kristus, yaitu Lord Jesus Christ, Adonai Yeshua HaMashiach, Rabbi Yeshua Al-Masih. Apa makna Tuhan? Apa beda Tuhan dengan Allah secara gramatikal? Apa maknanya kita menyebut Tuhan Yesus? Beda kalau kita menyebut Tuhan Allah. Dan terus karena ini memang penting, itu menjadi seri ramai agah yang ketiga pada surah 5. Mari kita berdoa. Bismillah wa wahil kudusillah wakid demi nama Bapa, Putra dan Kudus Allah yang Maha. Bapa kami dan Yesus kedatang datang memberi mengat syukur dan terima kasih atas bertuhan itu besar hingga kami boleh bersama di tempat ini untuk mengagungkan nama Tuhan. Bila kami sudah dikarang dengan nama Tuhan, doa yang sudah ditanam dan disiram, Tuhan memberikan pertumbuhan pada firman ini. Tuhan biarlah jadikan hati kami sebagai tempat yang subur bagi firman Tuhan, sehingga firman tidak jatuh di tempat yang berbatu-batu, tapi firman-Mu tumbuh di atas hati kami yang siap menerima sabda-Mu. Kami berdoa untuk gereja ini, Bapak Gembala Sidang, Pak Supii, kepada Pak David, keluarga, kepada kerabat pelayan, song leader, semua singer. Kami berdoa semua majelis kiranya Tuhan lengkapi untuk pekerjaan Tuhan yang besar itu. Agar Surabaya diberkati lewat gereja ini. Agar Indonesia diberkati lewat pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk Presiden Gus Dur, Wakil Presiden Megawati, para menteri, para pemimpin negara, para pemimpin daerah. Tuhan berkati semuanya. Kami bisa menciptakan suasana aman damai di negeri ini. Dan kami bisa saling hidup dengan yang lain dengan penuh keratan dan persahabatan. Hindarkan kami segala macam bencana. Berkati bangsa ini, berkati kota ini, berkati rumah ini, dan berkati masing-masing kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.